Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya mau bandingkan antara kedua handphone ini, Oppo A33 dan Infinix Note 7. Kenapa dua handphone ini? Karena harga keduanya itu nggak jauh beda. Selisihnya itu cuma sekitar 200-300 ribuan aja. Jadi buat kalian yang mau beli antara kedua handphone ini, ada baiknya kalian simak dulu video ini sampai habis, biar nggak salah beli atau nyesel nantinya. Kalau gitu langsung kita mulai aja videonya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Kita mulai dari desain dulu. Kedua handphone ini memiliki bahasa desain yang berbeda sekali. Untuk Oppo A33 ini, bahannya terbuat dari plastik polikarbonat sekelilingnya dengan back cover finishing glossy yang gampang sekali tercap sidik jari. Tapi bakalan nggak kelihatan kalau kalian beli warna hijau seperti ini. Terus ada tulisan Oppo vertikal di bagian sini. Kemudian di tengahnya ada fingerprint scanner yang dikasih ring chrome dan di atasnya ada triple kamera dengan housing kotak seperti ini. Udah ngikutin tren desain handphone tahun 2020 ini dan ada satu LED flash di dalamnya. Sedangkan pada Infinix Note 7 ini masih sama bahannya dari polikarbonat untuk sekelilingnya, sementara back covernya ini punya desain seperti ini, finishingnya glossy tapi punya pantulan warna 3D dan ada garis separasi di tengahnya. Dan untuk tulisannya ditempatkan pada bagian tengah ini sehingga jadi terasa lebih premium kelihatannya. Kemudian kameranya ini juga berbeda, punya desain bulat dengan letak center pada bagian tengah. Di dalamnya terdapat 4 buah kamera dengan satu LED flash yang besar. Desain kamera seperti ini sudah banyak dipakai pada tahun lalu, namun tetap banyak dipakai pada tahun ini, bahkan pada handphone kelas menengah ke atas sekalipun. Pada bagian frame perbedaannya adalah pada Oppo A33 di bagian sisi kirinya cuma ada tombol power, sedangkan pada Infinix Note 7 ini ada tombol power sekalian fingerprint scanner dan di atasnya ada tombol volume. Di sisi kanan Oppo A33 ini terletak tombol volumenya dan SIM card slot, dan kalau pada Infinix Note 7 hanya ada SIM card slot aja. Terus di bagian bawah letaknya sama aja, lubang headset 3,5 mm, ada mic, ada port USB Type-C pada Oppo A33 ini dan micro USB pada Infinix Note 7, dan di sebelahnya ada speaker grill. Oh ya, kedua handphone ini juga udah dilengkapi stereo speaker, jadi suaranya itu udah bener-bener keras dan enak sekali buat main game, denger musik, atau nonton film. Lanjut ke display dan kelihatan juga perbedaan kedua handphone ini ya. Oppo A33 punya display tipikal handphone sekarang ini dengan ukuran 6,5 inci resolusi HD+, aspek rasionya udah 20:9, terus ada perlindungan Gorilla Glass 3 dan punya fitur kekinian refresh rate 90Hz. Sedangkan untuk Infinix Note 7 punya layar ukuran lebih besar 6,9 inci, resolusinya juga sama HD+, dan proteksi Gorilla Glass yang tidak disebutkan versi berapa. Keduanya juga sama-sama menggunakan poni tompel di tempat yang sama yang membuat layar kedua handphone ini terlihat lebih luas. Terus untuk bezel kedua handphone ini juga terbilang tipis, tapi untuk bagian dagu kepunyaan Infinix Note 7 terlihat lebih tipis dari Oppo A33. Untuk gambarnya sendiri, kedua handphone ini sekilas memang menampilkan gambar yang sama jelas, detail, dan jernih. Tapi kalau dilihat dari dekat, gambar yang ditampilkan Infinix Note 7 ini terlihat lebih sedikit detail dibanding Oppo A33. Warnanya juga lebih lembut dan lebih warm. Ditambah lagi layarnya lebih luas, jadi mata jadi lebih puas dan enak melihatnya. Sementara untuk Oppo A33, menurut saya gambar yang ditampilkan displaynya ini seperti berusaha lebih kontras yang kadang buat jadi over. Tapi kelebihannya, display Oppo A33 ini jadi lebih terang daripada Note 7 ini. Setengah kecerahan dari Oppo A33 ini sudah cukup menandingi kecerahan penuh dari display si Infinix Note 7. Dan satu lagi kelebihan display Oppo A33 ini sudah mendukung refresh rate 90Hz yang buat scrolling atau apapun melalui displaynya terasa lebih smooth. Walaupun tidak signifikan ya, jadi nggak terlalu kelihatan juga dibanding scrolling di display Note 7 ini. Lanjut ke prosesor, di mana kedua handphone ini juga sangat jauh berbeda jeroannya.
Untuk Oppo A33 menggunakan chipset Snapdragon 460 berpasangan dengan RAM 3GB dan storage 32GB dengan clock speednya itu mencapai 1,8 GHz. Sedangkan untuk Infinix Note 7 menggunakan chipset dari MediaTek keluaran tahun lalu yaitu Helio G70 berpasangan dengan RAM yang jauh lebih besar 6GB per 128GB dan clock speednya juga mencapai 2,0 GHz. Otomatis skor Antutu yang dihasilkan kedua handphone ini juga sangat jauh berbeda. Pada Oppo A33, skor Antutunya itu berada di angka 127 ribuan. Dan pada Infinix Note 7 ini menghasilkan skor Antutu pada angka 174 ribuan. Kalau kalian mikir ini adalah perbandingan yang tidak fair karena speknya itu jauh beda, ya memang iya, tapi harganya itu cuma beda sedikit, jadi silahkan kalian pikirkan sendiri. Tapi pada Oppo A33 ini sudah mendukung multi-touch sampai 10 jari, sedangkan Infinix Note 7 hanya mendukung multi-touch sampai 5 jari saja. Biasanya para gamer nih yang lumayan peduli soal ini. Jadi tidak sepenuhnya si Infinix Note 7 ini lebih sempurna ya. Kemudian untuk game langsung aja kita ke PUBG ya, karena untuk Mobile Legends lancar aja keduanya. Settingan grafik pada Oppo A33 ini cuma dapat mentoknya di grafik balance dengan frame rate medium. Di bawahnya bisa dapat grafik smooth dengan frame rate high. Untuk gameplaynya sih lumayan lancar walaupun nggak terlalu kelihatan bantuan dari refresh rate 90Hz tadi di sini. Jadi grafiknya itu nggak terlalu smooth seperti yang dibayangkan. Dan pada Infinix Note 7 ini bisa mentok di grafik HD dengan frame rate high dan bisa bermain dengan lancar pada grafik smooth dan balance dengan frame rate ultra. Untuk gameplaynya sendiri menurut saya jauh lebih smooth dan lebih lancar pada handphone ini. Terlihat memang keuntungan skor benchmarknya yang lebih tinggi. Ditambah lagi dukungan layar yang lebih luas memang memberikan pengalaman bermain game yang lebih enak dan lebih nyaman pada handphone ini. Dan gak cukup sampai di sini. Infinix Note 7 bisa juga dengan lancar memainkan game Genshin Impact walaupun dengan grafik lowest 30 frame per second. Tapi sudah sangat cukup untuk memainkan game ini. Walaupun setelah agak lama bermain, bodi handphone ini mulai terasa hangat, tapi belum dalam taraf yang mengganggu. Sedangkan untuk Oppo A33, saya juga sudah sempat mainin Genshin Impact dan langsung freeze frame hanya baru beberapa menit saja bermain. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang, yang akhirnya saya putuskan buat uninstall game ini. Keduanya sudah sama-sama punya stereo speaker yang menghasilkan suara dari dua arah, dari bagian bawah dan dari atasnya. Kekuatannya juga sama dengan hasil suara yang jernih dan buat main game atau nonton film terasa sangat puas. Terus untuk kecepatan fingerprint scanner dan face unlock juga berbeda pastinya ya, karena speknya yang beda tadi. Penempatan fingerprintnya juga berbeda di bagian belakang pada Oppo A33 dan bagian samping pada Infinix Note 7. Jadi kalau untuk hal ini tergantung kalian suka pada bagian mana fingerprintnya. Lanjut ke bagian baterai, kedua handphone ini sama-sama ditanamkan baterai yang cukup besar, kapasitas 5000 mAh, dan keduanya juga sudah mendukung fast charging sebesar 18 watt. Mengisi baterai kedua handphone ini hingga penuh butuh waktu kurang lebih 2 jaman, karena memang baterainya yang besar tadi. Tapi pada handphone Infinix Note 7 ini ada lampu LED kecil kalau lagi nge-charge, yang sayangnya tidak bisa untuk LED notifikasi. Dan untuk pemakaiannya tidak jauh berbeda. Pada pemakaian normal, handphone ini bisa bertahan 1 harian dan kadang lebih tanpa masalah. Sementara kalau sering main game ya pasti cepat habis, dan itu juga relatif ya. Semua handphone juga begitu. Namun yang berbeda di sini adalah port pengisian baterainya, di mana Oppo A33 ini sudah pakai port USB Type-C, sedangkan Infinix Note 7 masih menggunakan port micro USB yang tradisional dan terasa sudah sangat jadul sekarang ini. Dan terakhir di sektor kamera, di mana kedua handphone ini juga memiliki konfigurasi kamera yang berbeda sekali dengan harganya yang beda sedikit ini. Pada Oppo A33 ada triple kamera kombinasi 13 megapiksel plus 2 dan plus 2 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depan.
Dan pada Infinix Note 7 punya kamera dengan kombinasi jauh lebih tinggi, yaitu quad kamera 48 megapiksel plus 2 megapiksel dan plus 2 megapiksel ditambah 2 megapiksel dedicated video kamera. Sementara di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel. Alhasil foto hasil kedua handphone ini terasa sangat berbeda. Foto pada Oppo A33 ini terasa sangat tidak konsisten sekali. Detailnya juga kurang baik dibanding hasil foto Infinix Note 7 ini yang memang terasa sekali menunjukkan kelas 48 megapikselnya. Fotonya jauh lebih detail walaupun kadang terasa agak pucat warnanya. Begitu juga dengan hasil foto bokehnya terlihat berbeda di mana blur pada Infinix Note 7 ini lebih halus dan separasinya lebih rapi ketimbang Oppo A33 ini. Dan untuk foto selfie juga hasilnya sangat berbeda sekali. Terlihat jelas perbedaan kontras warna dan cahaya pada kedua handphone ini. Terus juga kamera Infinix Note 7 ini punya satu kelebihan lagi, yaitu mode Super Night yang menghasilkan foto pada malam hari yang lebih tajam, yang tidak ada pada Oppo A33 ini. Kemudian untuk video juga otomatis berbeda hasilnya. Lagi-lagi video yang dihasilkan Infinix Note 7 ini lebih bagus daripada Oppo A33. Walaupun keduanya sama-sama belum memiliki OIS atau EIS. Tapi ada yang aneh pada video bagian depannya, di mana Oppo A33 ini ketika saya coba secara otomatis warnanya itu berubah jadi warna kuning. Dan nggak tahu itu kenapa. Atau memang mungkin karena pengaruh cahaya di sekeliling saya. Tapi yang jelas sangat jauh berbeda dengan hasil video pada Infinix Note 7 ini. Tapi kembali lagi ke semuanya ini pada penilaian kalian masing-masing. Oke, sekian dulu video perbandingan antara kedua handphone ini. Dengan harga selisihnya itu hanya 2-300 ribuan aja, silakan kalian nilai sendiri handphone mana yang paling bagus, supaya nggak nyesel nantinya. Keduanya memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi pilihannya tetap jatuh pada keputusan kalian ya. Seperti biasa, link untuk pembelian kedua handphone ini ada di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat, jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.